Ketika laki-laki perempuan menikah, kita menyaksikan pengantin laki-laki membacakan taklik talak di antaranya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Jadi Ibu Carsi silahkan pergi ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik dan berakal, ajukan permasalahannya, suami saya sekian lama tidak memberikan nafkah lahir. Suami saya menyakiti saya. Itu sudah bisa ketok palu hakimnya. Oke, kalau gitu kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Sok. Silakan Ibu, berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Perkenalkan, nama saya Ibu Carsi dari Masjid Tahlim. Masjid Tahlim Jami Darussalam Indramayu. Iya, Bu Carsi. Tanya dong, Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Deg-degan banget, Bu. Oh, nanya apa? Mau tanya nih, Ma. Masalah kita kan rumah tangga nih. Rumah tangga tuh udah pisah rumah. Nggak serumah sama suami. Udah berapa lama rumah tangganya? Udah 2 tahun. Pisahnya? Pisahnya, iya. Kalau rumah tangganya sebetulnya berapa tahun? Udah 4 tahun. Oh, baru? Iya, baru. Ini suami ke berapa? Suami yang kedua. Kedua. 4 tahun menikah, 2 tahun belakangan pisah. Karena apa? Karena? Ya karena nggak cocok aja. Oke. Terus dia tuh nggak kasih nafkah. Nggak datang juga. Nggak ada kabarnya lah. Oke, jauh rumahnya? Jauh. Oke, di mana maaf? Terus minta solusinya di tuh mana emang? Di sama-sama sih di Indramayu. Sama Indramayu, tapi nggak deketan, cukup jauh. Deketan, beda. Beliau pernah menikah sebelumnya, bertemu dengan laki-laki, pernah menikah juga. Akhirnya mereka, janda dan duda bersatu. Sudah 2 tahun menikah, akhirnya memutuskan si laki-laki itu pergi. Sudah 2 tahun, tapi statusnya nggak jelas. Diminta bercerai, sang laki-laki tidak mau. Entar lagi, ya. Maaf ya. Ketika laki-laki perempuan menikah, kita menyaksikan pengantin laki-laki membacakan taklik talak di antaranya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Jadi Ibu Carsi silahkan pergi ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik dan berakal, ajukan permasalahannya, suami saya sekian lama tidak memberikan nafkah lahir. Suami saya menyakiti saya. Itu sudah bisa ketok palu hakimnya. Asal ada 2 orang laki-laki menyaksikan. Ada nggak orang yang tahu kalau suami Anda tidak memberikan nafkah? Ada. Oke, gampang. Walaupun suami tidak menyetujuinya, karena kesalahan sudah jelas, bisa ketok palu hakim. Selesai. Oke. Begitu. Jadi sama 2 tahun itu ketemu enggak? Boro-boro ngasih nafkah. Tapi diminta cerai nggak mau. Nggak mau ribet aja kan? Iya, makanya kita perempuan punya hak hidup. Punya hak tenang, punya hak bahagia. Biar Anda jelas bahwa Anda nggak punya suami, kalau menikah digantung. Bilang punya suami, suami nggak ada. Dibilang nggak punya, emang ada. Kita perempuan punya hak hidup. Wajib tenang dalam bahagia kita. Makanya datang ke pengadilan agama, di mana tiap kecamatan ada, bawa 2 orang laki-laki sebagai saksi. Ajukan permasalahannya, hakim akan ketok palu, cerai, selesai. Walaupun suami tidak mau menceraikan. Karena kesalahannya sudah jelas gitu. Terima kasih. Ya udah, mudah-mudahan. Terima kasih ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Bu, kita perempuan harus tahu hak kita. Kalau begitu dia ngegantung akaruanan. Dibilang punya laki, kagak pernah pulang. Dibilang punya, kagak ada di rumah. Nafkah sendiri.
ngambil keputusan, gue nggak ridho, datang ke penentang agama. Kenapa tidak punya hak sebagai perempuan? Jangan tinggal diam. Iya. Iya, itu Begitu. maksud hati mungkin menikmati masa tua ada suami baru, malah jadi repot ya. Makanya mendingan nggak usah punya suami lah. Seperti siapa? Widih. Oke, kita buka pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Nah ini silakan Ibu, berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindu Sri Mulyani dari Wih, Majelis Menteri Taklim Keuangan. Asyatibiyah Pelabuhan Ratu. Mangga. Tanya yuk. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, dalam keluarga kan sesuai tema berkomitmen, saya punya permasalahan di keluarga saya. Adik saya dari pertama berumah tangga sampai sekarang alhamdulillah sudah punya kehidupan yang alhamdulillah gitu mah ya, dalam bidang ekonomi dan juga sudah dikaruniai 2 orang anak. Adiknya laki-laki perempuan? Perempuan. Oke, terus? Dan setelah secara ekonomi mapan, adik ipar saya atau suami adik saya ini bertingkah mah. Dan sampai dia berpoligami. Oke. Nah, adik saya ini sebenarnya sudah ingin berpisah. Tapi diminta oleh anaknya, kebetulan anaknya memang sudah usia remaja, Mamah bertahan kalau masih bisa. Demi AA, demi Dede, kata anaknya seperti itu. Dan adik saya pun menurut mah, demi rumah tangga. Sudah berapa lama itu? Kejadiannya sudah hampir 2 tahun. Oke, terus? Sampai sekarang. Dan adik saya ini alhamdulillah begitu tegar dia mah. Dia menyibukkan hari-harinya dengan berbagai kegiatan. Seperti ke majelis taklim, juga alhamdulillah seorang guru juga mah pengajar. Juga dia punya pengajian juga di rumah. Dan saya mohon solusinya, apakah rumah tangga seperti ini masih bisa dipertahankan? Saya mohon solusinya, apakah rumah tangga seperti ini masih bisa dipertahankan? Saya tanya Anda, apakah suami dari adik Anda ini berlaku adil waktu sama nafkah? Waktunya sudah tidak adil mah. Tapi untuk nafkah karena gajinya itu masuk ke rekening istrinya. Jadi alhamdulillah masih ada walaupun memang sekarang sudah terbagi-bagi. Oke. Saya tanya, waktunya itu perbedaannya berapa banyak? Kadang di rumah adik saya itu hanya 2 atau 3 hari. Pas satu, pas. Di rumah istri yang kedua? Ya, banyaknya di rumah istri yang kedua. 3 hari berarti sana 4 hari. Basri. Iya. Kalau saya melihat, biasanya laki-laki yang menikah lagi lebih betah di yang kedua. Masih muda, masih kenceng, masih segar, masih mulus. Kebetulan yang Mama istri keduanya ini malah usianya lebih tua dari adik saya. Oke. Boleh jadi, maaf. Saya bukan yang ngebelain suami istri Anda, bukan. Iya. Boleh jadi pelayanannya, servisnya, cara bicaranya, cara melayani di ranjang mungkin lebih baik dari adik Anda. Apakah Anda tahu itu? Ya nggak mungkin tahu Ya, lah. enggak Mas, soalnya jauh kan. Mana bisa tahu Mama? Sebentar dulu. Kan sebagai kakaknya pasti tahu dong. Iya. Sedikit banyak. Dia curhat pun sudah kejadian mah. Jadi sudah terjadi gitu suami sudah menikah. Ngerti. Yang saya tanyakan. Sebelum adik ipar Anda menikah. Bagaimana Anda menilai sebagai kakak? Alhamdulillah. Pelayanan Ya. adik Anda kepada suaminya. Bagus nggak? Alhamdulillah Ma, kebetulan adik saya ini, bukan kata saya ya Ma. Menurut lingkungan juga dia sudah berbuat baik. Dan akhirnya tadinya orang tua kami pun tidak tahu. Tapi lama-kelamaan kami sebagai kakak-kakaknya udah bilang sama orang tua. Untuk apa ditutupi? Akhirnya bilanglah sama orang tua. Dan ayah kami pun berkata, mungkin nasib kamu seperti ini. Sabarin dulu katanya seperti itu. Karena udah dijalani 2 tahun.
Iya. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Diiringi dengan doa. Anda lihat anak jam 39. Wa an laisa lil idsani illa masa. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Kalau betul adik Anda sudah servis dengan baik, kebutuhan makanannya, pakaiannya, diranjangnya sudah mencukupi. Suaminya menikah lagi. Kalau maaf dalam tanda kutip, waktu, papan, pangan itu sudah adil, istri tidak boleh gugat cerai. Karena kasih sayang dalam An-Nisa 129 sampai kapanpun tidak bisa sama. Nah, kalau memang waktunya tidak sama, itu yang dipermasalahan ke pengadilan, boleh. Ya, tapi kalau dilihat tadi katanya 3 hari dalam seminggu itu mah masih... Kalau 3-4 mah wajar, Iya. 1 hari di musola kali dia. Kalau misal 1 hari di sini, sana 2 minggu. Iya, kalau 3 hari 4 hari masih wajar. Emang Dan perubahan sikapnya kepada anaknya jadi mah agak jauh gitu sekarang. Sebentar, istri Ya. keduanya janda atau single? Istri keduanya janda. Udah ada anak juga? Sudah. Jadi boleh jadi celebek. Mungkin. Bener kan? Yang keduanya celebek. Cinta lama belum kering dulu melanjutkan. Apa iya? enggak. Saya untuk itu kurang tahu sih. Oke. Bang. Oke. Iya. Tapi sebetulnya selama kebutuhan istrinya terpenuhi tapi kan? Iya. Iya, Sekali lagi Bu, secara- punten. Kalau napakah wajib suami. Papan, pangan, kasih sayang, waktu cukup, istri tidak bisa gugat cerai. Kecuali kalau suami sudah tidak berlaku adil. Pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Cuman kalau hanya untuk emosi, salah. Salah, tidak boleh. Tapi kalau benar kata Anda, waktunya tidak sama. Kalau soal duit, ya iyalah pasti keambil buat kesono, wajar kan? Wajar kan Pak? Iya, terbagi. Jadi terbagi wajar. Selama suaminya tetap menyayangi anak istrinya, makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, tidak bisa gugat cerai. Ya. Gitu. Kecuali Ibu punten, kalau tidak adil dalam memberikan nafkah lahir, dalam memberikan buat makan, buat pakaian, tempat tinggal, waktu baru istri bisa gugat cerai. Oke. Karena sebetulnya maaf ya, saya juga tidak akan poligami. Insya Allah. Bade, Berarti mau dong. Enggak, kan harus pakai insya Allah. Enggak boleh ngomong pasti. Kan semua gimana Allah ya Maya. Tapi maksudnya itu juga tidak melanggar agama. kalau Gitu. hanya itu, Kecuali kalau dia kumpul kebo, dia selingkuh, tidak nikah kecuali gitu. kalau punten Mbak Sri, kalau suaminya mukul, nyakitin, atau dengan kalimat-kalimat yang tidak enak, kecuali bisa gugat cerai. Itu terjadi atau Iya, tidak? Bu. Mama terkadang pun seperti itu. Udah dari ucapan kadang menyakiti pada istrinya. Ada saksinya? Ada. Dari Oke, sebelum iya. mendua atau masih sendiri juga? Dari sesudah mendua tentunya. Perubahan Kayaknya seperti kan itu. ada 2 jadi ada pembanding mah. Iya, makanya tadi kan Mama bilang. itu dia. Boleh jadi lebih baik, servisnya lebih ini, walaupun kata Mbak Sri lebih tua. Kan? Pelayanannya lebih baik, mungkin dalam tanda kutip. Jadi kalau benar suami bersalah, tidak berlaku adil, istri boleh gugat cerai. Tapi kalau masih cukup adil, waktu, papan, pangan, tidak boleh gugat cerai. Oke, gitu. Tapi sebelum menggugat, mendingan perbaiki diri dulu, dibikin suaminya nyaman di rumahnya. Jangan dibikin gak nyaman ya pasti kesana terus. Sebentar, gitu, Maya. sebentar. Kita harus tahu, apa sih kelebihan perempuan itu? Apa sih yang suami kita cari dari perempuan tadi? Apa sih yang salah dalam diri saya? Jadi kita berkaca dulu. Kekurangan kita, kenapa sampai dia lari ke sana? Gitu Mbak Sri. Nah. Ya, Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya.